Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pensiunan polisi tewas ditembak KKB di Puncak Jaya. Satgas Damai Kartens benarkan adanya pembunuhan pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Inspeksi mendadak ke kantor-kantor Bupati Merauke temukan kehadiran ASN masih minim. Aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi jenazah pensiunan anggota Polri, Jamal Renhwat, yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wuyuki, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Senin. Jenazah korban baru dievakuasi pada hari Selasa ke Mimika untuk dimakamkan keluarganya. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan pihaknya saat ini masih mengejar pelaku. Sampai saat ini, aparat masih melakukan pengejaran dan melakukan identifikasi siapa pelakunya. Pelaku menggunakan sepeda motor bergoncengan, melarikan diri setelah kejadian. Aparat keamanan tetap disiagakan dan Satgas Damai Kartens menambah lagi personil kurang lebih sebanyak 100 orang untuk melakukan penebalan di Puncak Jaya. Jamal Renhwat adalah mantan Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Jamal meninggal dunia akibat luka tembakan pada bagian pipi hingga tembus ke leher belakang saat dirinya tengah berjaga di kios. Pelaku masuk dengan menyamar sebagai pembeli dan tiba-tiba mengeluarkan senjata api lalu menembak korban. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Polda Papua membenarkan adanya penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap belasan pendulang emas ilegal di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kasatgas Damai Kartens, Brigjen Rizal Ramdhani, membenarkan adanya penyerangan terhadap belasan pendulang setelah mereka menerima data dari saksi yang berhasil selamat. Namun dirinya belum bisa memastikan berapa banyak korban tewas karena aparat gabungan masih berada di perjalanan ke lokasi. Kejadian, tapi kalau untuk korban segala macam, masih menunggu. Masih ya, konfirmasi setelah anggota sampai TKP, gitu saja. Tapi kalau kejadiannya ya betul ada. Kepastian ada kejadian itu dari mana itu? Dari saksi korban. Kita udah berhubungan dengan saksi korban yang ada di Mabul. Nah, sekarang dia sudah posisinya dari TKP, dia sudah ada di Mabul. Kita sudah berhubungan langsung, tadi saya juga dengar langsung, memang membenarkan bahwa ada kejadian tersebut. Tapi seperti apa, bagaimana, kita sedang dalami. Berarti lokasi kejadiannya di? Lokasi kejadiannya di? Kita sedang dalami posisinya, karena dia kan sambil lari, jadi titiknya kita sedang dalami. Betul. Beredar di media sosial sejak Rabu kemarin, 11 pendulang emas ilegal yang seluruhnya adalah pendatang tewas di dalam hutan. Menurut Kasatgas, lokasi kejadian berada di Kampung Bruk Makot, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang berjarak 52 km dari Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Rianto Nai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasus kekerasan di tanah Papua terus terjadi, entah konflik pilkada ataupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sipin saat berkunjung ke Jayapura pada hari Selasa meminta seluruh pihak hentikan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Wamenham mencatat ada 71 orang tewas pada tahun 2024 karena teror OPM. Itu menjadi concern kami. Misalkan 71 satu pun kalau bisa harus dihindari.
Makanya penting bagi semua pihak ya, semua pihak yang terlibat dalam konflik di Papua ini untuk menahan diri. Jadi kongkong pendekatan kemanusiaan. Jadi kata kemanusiaan, hak asasi manusia itu harus menjadi pemahaman kesadaran yang utama dari semua pihak dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kantor HAM Papua Fritz Ramandey menjelaskan Komnas HAM Papua terus mendorong agar kekerasan ini tidak terjadi. Namun sulit karena KKB OPM masih sulit dibasmi. Kami konsen pada isu-isu kekerasan. Di Papua nih mau bikin kebijakan potongan apa tidak bisa. Kalau isu kekerasan masih ada, itu tidak bisa. Program-program itu sudah bisa berjalan dengan baik. Karena masyarakat kota itu bisa menerima, tapi masyarakat 70% itu berada di wilayah konflik. Itu konflik kekerasan secara langsung maupun konflik sumber daya. Jadi 70% masyarakat Papua berada di wilayah konflik. Dan itu konfliknya konflik kekerasan. Konflik di tanah Papua seakan tidak pernah usai. Yang terbaru adalah konflik pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah. Data kepolisian mencatat sejak konflik mencuat di November 2024, sudah ada 12 orang tewas dan 200 bangunan dibakar hanya karena mencari seorang bupati dan wakil bupati. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kasus penjambretan di Merauke akhir-akhir ini marak terjadi. Pelaku juga tidak pandang bulu. Biarpun di tengah siang bolong, mereka nekat menjambret korbannya di tengah keramaian. Terkait dengan kasus ini, Polres Merauke mengimbau warga Merauke agar waspada dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan yang dapat memancing pelaku. Warga juga harus berhati-hati ketika berkomunikasi dengan ponsel saat berkendaraan. Karena saat ini ponsel kerap menjadi incaran pelaku kejahatan karena mudah dijual kembali. Artinya kejahatan itu akan terjadi apabila ada niat dan kesempatan. Nah, kita sebagai pengguna jalan yang mungkin mengendarai kendaraan terlebih roda 2, ya, jangan pernah menimbulkan niat untuk pelaku kejahatan berbuat kriminal, seperti contohnya jambret. Ya. Ini seringkali kita perhatikan jambret itu dia melihat adanya kesempatan. Dengan mengendarai kendaraan sambil bermain HP, nah itu kan sebenarnya dari Undang-Undang Lalu Lintas juga ada pelanggaran di situ. Ya. Nah, kemudian membawa barang bawaan dengan mengurangi kewaspadaan. Contoh, ini saya sering tegur, bahkan di jalan kalau saya lihat pasti saya tegur. Membawa tas lempang begini, ya di satu saja. Alangkah baiknya di lempang silang gitu. Ya. Untuk mengantisipasi penjambretan, polisi juga rutin berpatroli di kawasan rawan seperti di Jalan Doremkai, Muli, dan Jalan Brawijaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.